ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kita juga bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang revival again, tentang kebangunan rohani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, malah kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu yang boleh Kau berikan buat setiap kami hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan menguduskan setiap hati kami Tuhan sebagai pendengar di tempat ini, supaya firman yang kami sampaikan pada saat ini boleh memberkati setiap orang di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah setiap firman yang kami taburkan bukan berasal dari hamba-Mu, tapi berasal dari Roh Kudus sendiri yang akan menyampaikan kepada setiap orang-orang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami. Berkati telinga kami, mata kami, berkati hati kami, supaya kami bisa mendengar akan firman Tuhan pada saat ini. Dan melalui firman yang kami sampaikan ini Tuhan, boleh memberkati setiap orang di tempat ini Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang saat ini mengalami jalan buntu akan diberikan jalan keluar, yang susah akan dihiburkan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah sendiri yang akan memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya kabar kita saat ini luar biasa. Kita masih bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Ini semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kita percaya ini semuanya karena kebaikan yang daripada Tuhan. Bapak yang terkasih, kita sama-sama akan belajar tentang khotbah revival again, tentang kebangunan rohani. Kita akan buka firman Tuhan kita dari Alkitab kita di dalam Kejadian 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat, saya bacakan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yaitu di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, dia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang revival again. Pada saat ini kita harus mengalami kebangunan rohani kembali, supaya pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pada saat itu Tuhan tegaskan buat setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, supaya setiap pelayanan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita dilihat orang supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi pelayanan kita bukan menjadi batu sandungan,
Karena apa? Di saat kita memberikan pelayanan kita kepada orang lain, Tuhan melihat Yesus yang ada di dalam hidup kita. Mari saat ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Bagaimana Yusuf sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita akan belajar seorang tokoh yang bernama Yusuf ini, bagaimana yang dialami dalam hidupnya sebelum dia mengalami revival again, sebelum mereka mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saat ini kita mau belajar tentang Yusuf yang sebelum mengalami revival again. Yang pertama kita akan belajar yaitu Yusuf sebelum mengalami revival again, sebelum mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Yang pertama, Yusuf anaknya dimanja oleh ayahnya. Kita mau baca di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Bapak yang terkasih, di ayat 3 dan keempat ini dijelaskan bahwa Yusuf adalah anak yang dimanja oleh ayahnya. Kalau kita belajar dari sini, biasanya anak yang dimanja itu semua kebutuhannya dituruti. Jadi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan selalu dituruti. Itu adalah ciri khas orang yang dimanja oleh orang tuanya. Jadi kalau orang manja di sini, apa yang diminta, apa yang diinginkan pasti diuruti oleh orang tuanya. Yang kedua, anak manja cenderung tergantung kepada orang tuanya. Dia tidak bisa mandiri dan lebih bersikap egois. Jadi kalau anak yang manja ini kebanyakan dia lebih egois dibandingkan orang yang tidak manja. Dia lebih tidak bisa mandiri dengan kehidupan ini. Makanya kalau kita belajar dari Yusuf sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia hidupnya manja. Dimanja ayahnya, dia merasa anak yang paling bontot, anak yang dikasih oleh orang tuanya. Dan dengan kondisi seperti ini menjadi alasan saudara-saudaranya membenci Yusuf. Karena kalau kita lihat di dalam perikop ayat 3 dan 4 tadi, bahwa ayahnya itu lebih sayang dengan Yusuf, lebih cinta dengan Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya. Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf, dan akhirnya saudara-saudaranya akan membenci dengan Yusuf dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu terkasih, pada kesempatan sore hari ini kita belajar sebelum Yusuf mengalami yang namanya perubahan dalam hidupnya, kebangunan rohani dalam hidupnya, Yusuf adalah orang yang manja dengan orang tuanya. Yang kedua, kita akan belajar kehidupan Yusuf sebelum dia mengalami yang namanya revival again. Yang kedua, Yusuf cenderung menjadi anak yang sombong. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebelum Yusuf ditangkap oleh Tuhan, jadi hidupnya dulu adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang sakarepe dewe. Tetapi di dalam ayat 5-11 dijelaskan bahwa kehidupan Yusuf sebelum mengalami revival again adalah sombong. Bapak yang terkasih, karena Yusuf, kalau kita baca di sini, karena Yusuf mempunyai jubah yang maha indah, maka saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Jadi Yusuf ini adalah orang yang digadang-gadang oleh orang tuanya. Dia lebih diprioritaskan dibanding saudara-saudaranya. Bahkan dijelaskan di sini Yusuf memiliki jubah yang maha indah. Oleh sebab itu saudara-saudaranya merasa benci karena ayahnya lebih condong kepada Yusuf. Dan Yusuf sombong melalui perkataannya, dan dia bermimpi dan merasa lebih daripada yang lain. Kalau kita lihat dari perikop ini, kesombongan Yusuf, dia menceritakan bahwa dia bermimpi, dia bintang dan bulan menyembah dia. Orang yang sombong seringkali tidak sadar menyakiti orang lain dengan perkataannya.
Maka saat ini kita belajar tentang orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu tidak sadar menyakiti orang lain dengan perkataannya. Maka saat ini kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Kalau orang yang sombong itu orang yang banyak dimusuhi orang. Tetapi saat ini kita belajar, ayo kita tidak menjadi orang yang sombong seperti Yusuf. Dia memiliki banyak hal, tetapi hidupnya dulunya sombong. Bapak Ibu terkasih, Yusuf berbuat demikian. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya mengenai mimpinya, membuat saudaranya semakin membenci dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang yang sombong ini dia tidak sadar dengan perkataan yang dia lontarkan kepada siapapun, kadang itu menyakitkan orang lain. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan perkataan kita, dengan mulut kita, supaya setiap yang keluar dari mulut kita bukan kutuk, tetapi firman Tuhan, tetapi Taurat Tuhan yang keluar di dalam mulut kita. Bapak Ibu yang terkasih, saat-saat ini hati-hati dengan yang namanya dosa kesombongan. Tanpa ada sadari bisa menyakiti banyak orang. Jadi Bapak yang terkasih, ayo yang dulunya sombong menjadi orang yang sombong, kita mau berubah menjadi orang yang rendah hati. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki saat ini, karena yang kita miliki saat ini adalah titipan yang daripada Tuhan. Jadi kalau kita menjadi orang yang sombong, itu akan merusak hidup kita dan akan menghancurkan hidup kita sendiri. Makanya Yusuf ini banyak dibenci saudaranya karena dia sombong. Yang ketiga, setelah Yusuf sombong, yang ketiga karakter sebelum mengalami revival again adalah Yusuf tidak suka bekerja. Bapak Ibu terkasih, kalau kita baca dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-17, dijelaskan bahwa Yusuf adalah orang yang tidak suka bekerja, tidak mau bekerja. Yusuf lebih suka tinggal di rumah dan tidak mau bekerja seperti saudara-saudaranya. Yusuf ini orangnya tidak mau rekoso, uripnya hanya golek penake dewi. Dan ketika saudaranya di padang, dia disuruh ayahnya mendekati saudaranya. Dengan tujuan apa? Karena Yusuf setiap hari hidupnya hanya di rumah dan dia tidak mau bekerja apa-apa. Dan Yusuf orangnya tidak mau rekoso, dan dia lebih senang dengan zona nyamannya. Bapak Ibu terkasih, di saat kita mau rekoso, mau berusaha, saya yakin dan percaya berkat itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang nggak mau rekoso, yang nggak mau bekerja, jangan harap Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Di sini dijelaskan bahwa Yusuf adalah orang yang tidak suka bekerja, sehingga membuat saudaranya semakin membencinya lagi. Kalau dulu dia cerita tentang mimpinya, saudara-saudaranya juga membencinya. Yang sekarang ini saudaranya melihat bahwa Yusuf tidak mau bekerja, dia hanya tidak mau rekoso. Akhirnya juga timbul di dalam perasaan saudaranya dengan membenci Yusuf saat itu. Jadi Bapak Ibu terkasih, orang yang belum mengalami revival again lebih senang dengan kenyamanan. Dia tidak mau yang namanya tantangan. Jadi Bapak Ibu terkasih, saat ini kita mau belajar tentang revival again ini, tentang kebangunan rohani. Saya yakin dan percaya setiap orang yang akan mengalami revival again, hidupnya akan dipulihkan oleh Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, hidupnya akan dipakai Tuhan luar biasa, tanpa Tuhan memandang status kita. Tetapi di saat kita taat dengan Tuhan, di saat kita percaya dengan Tuhan sesungguhnya, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, di saat ini kita belajar tentang sebelum Yusuf mengalami revival again. Yang pertama tadi, Yusuf adalah orang yang dimanja oleh orang tuanya. Yang kedua, Yusuf cenderung orangnya sombong. Yang ketiga, Yusuf tidak mau bekerja. Tetapi di dalam kondisi seperti ini akan membuat Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih, ketika Yusuf mengalami Tuhan, ketika Yusuf menanggalkan jubahnya atau identitasnya. Kalau kita bicara tentang jubah, Bapak Ibu terkasih, jubah bicara tentang karakter.
Jubah bicara tentang identitas. Di saat Yusuf menanggalkan jubahnya, di saat Yusuf menanggalkan identitasnya yang dulunya sombong, yang dulunya tidak mau tahu, tidak suka bekerja, tetapi saat-saat ini, di saat Yusuf dipulihkan Tuhan, di saat Yusuf bertemu dengan Tuhan, maka hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Begitu Bapak Ibu juga dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita melepaskan manusia lama kita dan kita menjadi manusia baru, saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menuntun Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu terkasih, saat ini Yusuf melepaskan apa yang dia banggakan selama ini, maka Yusuf menjadi manusia baru. Luar biasa. Di saat Yusuf menanggalkan jubahnya, di saat Yusuf menanggalkan kesombongannya, dia diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru, menjadi manusia yang hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan semua karakter yang lama yang melekat di dalam tubuh Yusuf akan lama-kelamaan semakin terkikis habis dan rencana Tuhan akan dimulai. Bapak Ibu terkasih, di saat kita mengalami revival again, kebangunan rohani, saya yakin dan percaya setiap manusia lama kita akan dikikis oleh Tuhan, akan diremukkan oleh Tuhan, dan kita akan menjadi manusia baru, manusia yang dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih, di saat Yusuf mengalami yang namanya perubahan hidup, di saat Yusuf menanggalkan jubah kemewahannya, dia dipakai Tuhan luar biasa. Ketika Yusuf menanggalkan segala atributnya, di saat Yusuf menanggalkan jubahnya, kesombongannya, maka sebuah revival again bisa terjadi pada diri Yusuf. Itu juga bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih. Di saat kita menanggalkan manusia lama kita, maka Tuhan akan mengganti dengan manusia yang baru. Dengan manusia baru itu kita hidup seturut dengan Kristus. Bapak Ibu terkasih, di saat Yusuf menanggalkan jubah yang lama, karakter identitasnya yang dulu manja dengan ayahnya, yang dulu sombong dengan saudara-saudaranya, yang dulu tidak mau bekerja, setelah dia mengalami revival again, kebangunan rohani dalam hidupnya, dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan, maka hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bukan menjadi Yusuf yang dahulu, tetapi menjadi Yusuf yang luar biasa saat ini. Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar tentang Yusuf setelah mengalami revival again. Apa sih yang dilakukan setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami yang namanya perubahan dalam hidupnya? Yang pertama, Yusuf menikmati setiap proses dalam hidupnya bersama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Yusuf menjalani proses dalam hidupnya dan dia tidak pernah protes sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saat saya ini mengajarkan buat setiap kehidupan kita, di saat kita diproses oleh Tuhan, jangan ada protes dalam kehidupan kita. Di saat kita diizinkan Tuhan untuk diproses di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, mungkin keluarga kita, mungkin pelayanan kita, tetapi di saat kita diproses Tuhan, jangan pernah protes dengan Tuhan. Karena apa? Di saat kita diizinkan proses dengan Tuhan, maka sesuatu yang baru Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Sesuatu yang lama kita tinggalkan dan yang baru akan kita dapatkan saat-saat ini. Kita mau belajar tentang Yusuf setelah mengalami revival again. Dia menikmati setiap proses dalam hidupnya bersama Tuhan. Yang kedua, Yusuf melalui proses setiap tangga kesuksesan dengan penuh sukacita. Kalau kita lihat dalam perikop ini, Yusuf contohnya di saat dia dimasukkan di dalam sumur oleh saudara-saudaranya, secara manusia dia mengalami yang namanya sakit, tetapi di saat dia diproses oleh Tuhan, dia tanpa protes, tetapi menjalani itu semuanya dengan sukacita. Kalau kita lihat lagi, di saat dia dijual saudaranya, secara manusia dia marah, dia kecewa dengan saudaranya, tetapi ini didikan Tuhan, dia mengalaminya dengan sukacita. Di saat Yusuf di rumah Potifar, di saat Yusuf di penjara,
Ini adalah proses yang daripada Tuhan untuk mendidik apa? Supaya Yusuf tidak kembali ke jalannya yang lama, tetapi menjadi manusia baru bersama Tuhan. Dia menjalani tanpa protes dengan Tuhan. Jadi pelajaran yang luar biasa yang boleh kita petik dalam kehidupan Yusuf saat ini. Di saat dia mengalami yang namanya kebangunan rohani, di saat dia mengalami yang namanya perubahan hidup, maka dia menjalani semuanya tanpa protes dengan Tuhan. Jadi ini pembelajaran buat setiap kehidupan kita. Mungkin saat-saat kita mengalami yang pergumulan, mungkin saat-saat kita mengalami yang namanya masalah. Di saat proses Tuhan itu datang dalam setiap kehidupan kita, maka kita jangan protes dengan Tuhan. Nikmati saja prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya di saat kita menikmati prosesnya Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa bersama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, setelah Yusuf mengalami yang namanya revival again, yang kedua, Yusuf memiliki karakter yang jujur dan dapat dipercaya. Luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Dulunya Yusuf tidak mau bekerja, dulunya Yusuf yang sombong, tetapi setelah mengalami perubahan hidup dalam hidupnya, Yusuf memiliki karakter yang jujur dan dapat dipercaya. Bapak Ibu terkasih, orang yang jujur dan dapat dipercaya, kalau kita lihat saat ini sangat-sangat sukar, sangat-sangat sulit kita mencari orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kadang orang awalnya jujur, tetapi dengan kondisi dia akan berubah menjadi tidak jujur. Makanya saat-saat ini kita mencari orang jujur dan dipercaya itu sangat-sangat susah. Tetapi Yusuf saat ini dia bisa dipercaya di dalam segala hal. Wow, luar biasa. Setelah Yusuf mengalami yang namanya perubahan hidup, maka Yusuf memiliki karakter jujur dan dapat dipercaya. Selanjutnya, setelah Yusuf memiliki karakter yang jujur, Yusuf mempunyai integritas dan menjaga apapun yang diamanahkannya. Bapak yang terkasih, ini sangat luar biasa. Dulu kalau kita lihat Yusuf orangnya sombong, Yusuf orangnya yang tidak mau bekerja, tetapi diubahkan Tuhan, dia menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang cekatan di dalam segala hal saat di rumah Potifar. Yusuf dipercaya dan jujur, Bapak yang terkasih. Oleh sebab itu kita belajar dari Yusuf ini, ayo jadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Karena apa, Bapak Ibu? Saat ini kita mencari orang jujur itu wangel, susah sekali. Orang yang dapat dipercaya itu susah sekali. Tetapi saat ini mengajarkan buat setiap kehidupan kita, ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Dimanapun kita berada, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya, Yusuf saat ini diizinkan Tuhan untuk menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, setelah Yusuf mengalami yang namanya perubahan hidup, di saat Yusuf mengalami namanya revival again, yang ketiga, Yusuf orangnya mempunyai visi yang besar. Kalau kita belajar dari visi, ini adalah dream adalah mimpi. Setiap kita harus punya mimpi yang besar. Kita harus bisa menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang biasa hidup hanya sekedar seperti ini saja, tidak ada tujuan hidup, percuma kita. Tetapi dalam hidup kita harus bisa menjadi visi misi yang luar biasa. Kita harus bisa menjadi mimpi yang luar biasa bersama Tuhan. Yusuf selalu bergairah untuk mewujudkan mimpinya, walaupun ada harga yang harus dibayar. Bapak itu kasih, harga yang harus dibayar Yusuf sangat luar biasa. Dia dimasukkan penjara, dia dimasukkan sumur, dia dijual saudaranya, tetapi dia tetap memiliki hati yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu kasih, di dalam setiap kehidupan ini hati-hati, jangan missing the target. Setiap kehidupan kita harus tertata dengan baik. Jangan kita hidup hanya sekedar hidup, tetapi ada tujuan yang luar biasa untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang biasa itu eman-eman, tetapi kalau kita menjadi orang yang luar biasa, hidup seturut dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita tidak missing the target, tetapi hidup kita ada visi misi yang Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan di dalam setiap
kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, belajar dari seorang Yusuf ini mempunyai visi yang besar dan mewujudkan visi itu meskipun dengan harga yang harus dibayar. Sangat luar biasa kalau kita belajar dari seorang Yusuf. Yusuf dulunya orang yang biasa. Setelah dia ditangkap Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya ada karakter jujur, ada karakter yang dapat dipercaya. Dia memiliki visi yang besar bersama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita belajar tentang revival again ini, tentang satu tokoh yang bernama Yusuf ini. Hasilnya di saat kita berserah kepada Tuhan, di saat kita melakukan yang terbaik pada Tuhan. Yang pertama, Yusuf akhirnya hasilnya menjadi seorang perdana menteri. Luar biasa. Dulunya dia dikuyok-kuyok sama saudara-saudaranya, tetapi di saat dia melakukan yang terbaik buat Tuhan, dia menjadi seorang perdana menteri. Yang kedua, hasilnya apa yang kita dapatkan? Yusuf menyelamatkan bangsa dari kelaparan. Luar biasa Bapak Ibu kasih. Di saat kita mau dipakai Tuhan, di saat kita mau diubahkan oleh Tuhan, kita mau percaya bahwa proses Tuhan adalah proses yang luar biasa. Yang ketiga, hasilnya setelah Yusuf mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan, Yusuf ada pemberesan dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu kasih, meski secara hati manusia Yusuf sakit karena dikuyok-kuyok oleh saudaranya, tetapi kita belajar dari Yusuf, dia ada pemberesan dengan saudara-saudaranya, ada pemberesan yang luar biasa bersama saudaranya. Maka saat ini kita belajar tentang tokoh Yusuf. Sebelum dia dipakai Tuhan luar biasa, hidupnya yang dulunya sombong, dia tidak mau bekerja, dia hanya manja dengan orang tuanya. Tetapi setelah hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia memiliki karakter yang jujur dan dapat dipercaya. Dan Yusuf mempunyai visi yang besar bersama Tuhan. Dan Yusuf menikmati setiap proses dalam hidupnya bersama Tuhan. Ayo Bapak Ibu terkasih, kita mau berubah dalam hidup ini. Kita andalkan Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita, yang sanggup mengubahkan hati kita, yang sanggup mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu terkasih, supaya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang boleh Kau berikan buat setiap kami hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami belajar firman Tuhan tentang seorang Yusuf. Yusuf yang dulunya seorang yang sombong. Dulu Yusuf seorang yang tidak mau bekerja. Tetapi setelah diubahkan Tuhan, setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang bisa diandalkan dimanapun mereka berada. Ajar kami Tuhan terus Tuhan, supaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Manusia yang lama kita tinggalkan, dan kita menjadi manusia yang baru bersama Tuhan. Dan hidup kita senantiasa bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu saat ini. Meteraikan firman itu dalam setiap kehidupan hati kami masing-masing, supaya Roh Kudus sendiri yang akan memberi pencerahan buat setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaannya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.